ala toha Rasulillah Salatu wa salamu ala Yasir Habibillah Salatu wa salamu ala Toha Rasulillah Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Bagaimana perasaannya Mas Benjo setelah bersalawat? Di hati itu dingin. Dingin. Dingin, ya. Betul. Karena salawat itu mendinginkan. Oh, Jadi kalau orang lagi panas, ya. anaknya dikompres, bagusnya bacakan salawat. Bacakan Karena salawat. salawat itu mendinginkan. Salawat mendinginkan. Ya kalau awalnya panas, Kalau lagi mendinginkan. meriang, Kalau meriang. lagi meriang kedinginan, bacakan ayat kursi. Karena awalnya panas Menghangatkan. menghangatkan. Oh, menghangatkan ya. Oh, jadi Jadi- ayat kursi itu menghangatkan. Menghangatkan karena panas. Karena panas, awalnya panas. Kalau salawat awalnya dingin. Dan kalau mati bacakan Yasin. Ya, kalau misalkan belum diyasinin, Ya. difoto dulu buat sampul yasin. Iya. Ya, siap, ya. Kebetulan nih, kita belum nyapa pemirsanya, kita sabar dulu pemirsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah nih Pak Ustadz, kalau ngelihat Benjo nih kebetulan kan mukanya kan banyak dosa nih. Siapa bilang? Apa tuh? Muka-muka begini nggak berdosa. Berdosa. Nggak banyak dosa. Benar. Tapi Berdosa. banyak kebaikannya sebenarnya. Nah. Karena membuat orang tersenyum. Nah, ini orang yang paling banyak sodako saya. Banyak sodako. Iya. Kenapa bisa bilang banyak Karena sodako? senyum terus kan? Pak Ustadz, nih Ya. kebetulan karena tema kita pada hari ini tuh tentang nanggung maksiatnya. Hah? Wah, Nah, bicara masalah nanggung maksiatnya di sini maksudnya adalah sekarang kadang-kadang nih kita menyadari kalau kita berbuat dosa. Berbuat dosa tapi kita udah sadar nih, ini dosa nih. Tapi tanggung kalau ngelakuin sedikit dosanya dosa juga. Astagfirullahaladzim ya Lihat. Rabbi. Harusnya bertobat, bukan malah menambah-nambah lagi. Tapi Pak Ustadz, katanya kalau dosa dikit sama dosa banyak sama, ngelakuin sedikit sama banyak dosanya sama. Oh, terjelas beda lah. Karena ada dosa yang diampuni, dimaafkan, dan ada dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Tapi kalau udah merasa terlanjur menjadi pendosa, akhirnya bikin pendosa, nanti juga bisa dimaafin sama Allah. Gimana tuh Pak Ustadz? Gini. jadi Kita ini bantu ya. langganan dosa kalau gitu. Ya? Langganan dosa ini yang buat Langganan dosa, bisa-bisanya. Nggak boleh. Kalau harusnya berdosa gimana nih, harusnya Tak? bertobat, bukan nanggung. Tobat, Oh, Benjo. iya. Tobat, makanya duduk sekarang. Oh, iya. Tobat, banyak-banyak Ya, tobat. duduk ya. Pak Ustadz mau Bener, jelasin. bener. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah kalau kita menjadi manusia yang sadar akan kita punya dosa. Lebih baik orang sadar akan punya dosa daripada sadar akan kebaikan. Iya. Karena kalau orang sadar mengakui bahwa dia berdosa, pertanda dia sadari dirinya bahwa dia berbuat maksiat, sehingga ada penyadaran untuk melakukan melakukan yang namanya bertobat. Tapi kalau orang sadar akan dia berpahala, bisa jadi timbul riya, bangga, dan membahayakan pahalanya. Makanya kalau orang berbuat dosa, ingat dosamu, dan kalau dia berbuat kebaikan, lupakan kebaikanmu. Supaya tidak timbul riya, mengumbar-umbar kebaikan, itu sebaiknya. Sehingga kebaikan-kebaikan itu sebaiknya dilupakan, dan dosa-dosa yang kita lakukan sebaiknya kita harus ingat supaya tidak mengulangi lagi, malah kita bertobat atas dosa yang pernah kita lakukan. Makanya tema yang kita angkat hari ini luar biasa.
Kenapa luar biasa? Luar dari kebiasaan. Kenapa? Karena kadang-kala memang ada manusia yang memandang remeh dosa yang kecil. Padahal tidak ada dosa kecil besar, tidak ada. Semua dosa itu adalah dosa, pada dasarnya adalah dosa. Nah, ketika orang berbuat dosa, maka menitik hitam di hatinya. Sehingga setiap dia berdosa titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, maka menjadi gelaplah hatinya sehingga susah untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kenapa ada orang susah mendapatkan kebaikan, dinasihati tidak mau mendengar? Ya, makanya ada kafir. Kafir itu artinya menutup. Kafir itu menutup, tidak mau mendengarkan nasihat. Itu hati-hati loh, mematikan hati. Sehingga begini, kalau orang berbicara tentang sudah terlanjur, mending dilakukan aja sekalian. Oh salah. Sebaiknya kita sadar untuk kembali kepada jalan yang benar. Jangan pernah memandang enteng dosa. Dosa itu ada 3. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Syirik. Yang kedua, dosa yang diampuni oleh Allah. Ketika kita salat, dosa-dosa kecil simpan di sini. Jadi ketika kita ruku, berjatuhanlah dosa-dosa itu. Ketika kita berudu, berjatuhan dosa. Makanya kalau habis wudu jangan dilap. Biarkan dia berjatuhan. Makruh hukumnya kalau sudah berudu dilap. Biarkan dia berjatuhan. Ada lagi dosa yang ketiga. Dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Yang mana? Biarpun engkau bertobat, ampuni dosa aku, kata Allah. Engkau tidak berdosa kepadaku, tapi engkau berdosa kepada hambaku. Nah, dosa yang berkaitan dengan manusia. Mengambil tanahnya orang, mengambil uangnya orang, mencuri, korupsi. Itu susah tobatnya. Kenapa? Karena berhubungan dengan manusia. Kalau dosa berhubungan dengan manusia, kembalikan dulu uangnya orang, baru minta maaf, baru bertobat. Tak bisa langsung. Tuh, jadi hati-hati. Dosa itu jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Karena dosa itu bisa jadi melibatkan sesuatu hal yang membuat kita susah untuk mendapatkan hidayah. Karena menutup, kotor. Kotor, menutup Pak Ustadz. Jadi menutup hati, lama-lama hati kita menjadi hitam. Iyalah jelas. Menjadi sulit menerima hidayah. Iya. Nah, ada yang bilang dosa satu mengundang dosa yang lainnya. Jelas ada. Ketika dia berbohong, dia menutupi kebohongannya dengan bohong. Otomatis bohong akan berlanjut dengan bohong-bohong berikutnya. Oh, berkembang. Dia berbohong. Dia menutupi kebohongannya dengan bohong. Otomatis bohong akan berlanjut dengan bohong-bohong berikutnya. Oh, berkembang. Benar Pak Ustaz. Hati-hati. Saya duduk lagi Pak Ustaz. Apalagi ada namanya induknya dosa. Apa induknya dosa? Khamar. Minum minuman keras. Minum minuman keras, minum yang memabukkan akan mendatangkan dosa berikutnya. Karena khamar artinya menutup akal. Sementara akal itu yang mengangkat harkat manusia. Ya. Ada seorang ahli ibadah. Tiba-tiba dia masuk di sebuah rumah. Ternyata di rumah itu sudah ada seorang wanita dengan anak kecil. Dia tutup itu pintu. Orang alim itu kaget. Kata orang alim itu, astagfirullahaladzim, seorang wanita. Hei, saya menawarkan 3 dosa. Yang pertama, minum khamar ini. Kalau tidak mau, perkosa aku. Ya. Perkosa aku. Artinya, zinai aku. Atau yang ketiga, bunuh anak ini. Ada anak kecil. Pilih yang mana? Baru kau bisa keluar. Kamu boleh keluar dari rumah ini, yang penting engkau bisa melakukan 1 di antara 3 dosa ini. Minum khamar, perkosa aku, atau zinai aku, atau bunuh anak ini. Mau tahu? Kalau aku bunuh anak ini, membunuh nyawa orang kan dosa besar.
Berzina juga dosa besar. Minum khamar dosa besar, tapi ya aku aja yang rugi. Maka dia minum khamar itu. Ketika dia minum khamar itu, dia mabuk. Tertutup akalnya. Dan melihat wanita tadi cantik sekali. Langsung dia perkosa wanita itu. Zinai. Setelah dia zinai, tidak sadar diri, dia bunuh anak itu. Jadi gara-gara khamar dia minum, sehingga melakukan dosa-dosa yang lain. Jadi jangan meminum minuman khamar. Jangan meminum minuman keras atau khamar Karena itu bisa mengundang dosa berikutnya. Ada orang stres, Ya. larinya ke dugem. Deng, 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 deng. Salah. Harusnya larinya ke masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan, deng. Harusnya ke bawah. ke atas ya Pak Ustaz. Iya, ke atas, bukan kini lagi. Pak Ustaz, Ya. ini Benjo mau nanya nih Pak Ustaz. Dari Benjo, tadi dari tadi senyum mau aja mau nanya dia. Dari tadi dia memang. Ternyata Bejo, dari kemarin. kenapa? Ya, ini Pak Ustadz, saya kan punya anak. Udah punya anak? Udah lah Pak Ustadz. Umur berapa? Umur 4 tahun, Hah? 2 tahun, sama 21 tahun. Pilih yang mana? Gak ditawarin. 21 tahun itu istrinya ya? Enggak. Anakku yang paling gede. Anak angkat. Iya. Anak yang paling gede? 21 tahun. 21 tahun? Iya. Ini Pak Ustadz saya mau tanya. Saya kan punya anak nih. Saya sering berbohong untuk menyenangkan hatinya. Ini. Kenapa? Untuk menyenangkan hatinya. Oh, berbohong demi menyenangkan. Terus kebetulan kan anak ini ingatannya kan tinggi ya, ingat. Nagih lagi. Terus aku harus berbohong lagi. Supaya anak saya ini nagih lagi kan. Supaya nggak bohong gimana gitu. Dosa nggak yang saya lakukan ini? Dosa apabila kita berbohong kepada anak. Oh. Ingat ya, ada 3 orang. Tidak ada dosa kecil kepadanya. Semua dosa besar. Orang tua terhadap anak. Orang tua itu diikutin anak. Jadi jangan coba-coba melakukan kesalahan. Karena anak akan menjadikan alasan. Gitu ya. Jadi apalagi berbohong, jangan coba-coba. Orang tua kan pelupa, tapi anak masih ingat. Yang kedua, guru kepada murid. Guru itu punya murid. Kalau dia melakukan dosa, muridnya ikut. Berabe kan? Bahaya. Yang ketiga, pemimpin. Para pemimpin diberikan jabatan, diberi amanah, jangan coba-coba melakukan kesalahan. Karena ada bawahan yang mengikut. Semua orang yang memiliki ikutan, itu susah. Jadi harus jadi panutan. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, kadang-kadang kita menggampangkan untuk berbohong di depan anak. Iya. Itu hati-hati. Karena bahaya kalau kita berbohong kepada anak, karena otomatis akan ketahuan kebohongan itu. Bagaimanapun pintarnya kita menutupi kebohongan, karena kebohongan itu bagikan adalah bangkai yang harus ditutupi, akan berbau juga, pastilah. Jadi kepada orang tua jangan coba-coba berbohong kepada anak, apalagi menjanji sesuatu yang dalam artian kita tidak mampu untuk memenuhi janji itu, karena bahaya. Anak itu pasti akan mengingat atas apa yang pernah kita janjikan. Cepet banget kan? Saya lagi coba ngetik ya. Iya. Nggak kan biasanya gini nih, Nah. Ustaz. Kita kan janji kita hibur dulu, ntar nunggu duit kan, baru Iya. kita kasih. Tapi gitu. harusnya dijelaskan. Oh gitu ya. Karena anak itu butuh Jelasin ya. penjelasan. Oh iya. Anak iya. itu belum mengerti, tapi butuh penjelasan. Anak itu belum bisa paham, tapi butuh yang namanya pemahaman, dipahamkan. Karena anak-anak itu kadang-kala makan dia tidak tahu bahwa makan itu penting untuknya, tidur itu penting untuknya, mandi itu penting untuknya, tidur cepat itu penting untuknya. Tapi bagaimana orang tua menjelaskan tidurlah cepat supaya besok pagi bangun cepat. Tuh, makanlah nak, makan. Kita paksa anak untuk makan, Iya. nggak mau makan. Padahal makan itu bukan untuk orang tuanya, tapi untuk dirinya. Nah, jadi sebenarnya anak itu kadang-kala orang tua mendidik anak dengan cara membohongi anak. Aku mau pergi ke pasar dulu ya, mau ke dokter. Dia mau pasar, tahu-tahu ketemu mana? Mau kemana mak? Mau ke dokter suntik. Itu bohong itu. Lebih baik dijelaskan. Iya. Karena kapan ketahuan jelek. Jangan dibohongi anak. Anak itu jangan sampai dibohongi. Tuh orang tua. Kayak Padlan, jangan bohongin anak.
Tapi kadang-kadang kan Pak Ustadz, anak-anak kecil kan masih belum begitu ngerti ya Ibu ya. Kadang-kadang kalau kita jelasin yang benar juga mereka nggak ngerti, malah tetap merengek-rengek. Oh, pokoknya ikut Dedi, ikut. Nanti bilangnya, aku tuh mau ke dokter dulu. Kalau kau ke dokter, kamu mau ikut nggak ke dokter? Dilihat sama dokter giginya rusak, dicabut loh mau dokter. Mau ikut nggak? Yang rusak lainnya gigi aja kenapa? Jangan. Oh iya. Dari tadi contohnya gigi. Iya. Agan tahu aja deh. Jadi gini dijelasin. Anakku tahu, oh abang mau syuting. Ya dia tinggal. Dia tahu kalau syuting itu lama. Jadi dia nggak mau ikut. Sekalian dia ikutkan aja. Supaya dia rasain bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya. Ayo ikut. Mau ikut? Enggak mau ikut. Dia tahu. Repot. Jadi itu. Jadi sebaiknya anak itu butuh yang namanya ibaratnya seorang orang tua menjadi panutan buat anaknya. Iya. Jadi kalau kita bikin dosa, nih Benjo jangan diulang lagi. Karena dosanya lama-lama makin banyak ya Pak Ustadz. Dosa satu bisa mengundang dosa yang lainnya. Apalagi tadi hammer itu ya. Hammer adalah induknya dosa kata Pak Ustadz ya. Minum minuman keras. Minum minuman keras itu yang induknya memabukkan. dosa. Yang memabukkan. Jadi kalau misalnya kita berbuat dosa, harusnya lebih baiknya kita langsung bertaubat gitu Pak Ustadz. Tobat. Mau tahu arti tobat? Mau tahu arti tobat? Ya. Mau Pak Ustadz. Tapi jangan dijelasin dulu karena ada yang mau lewat. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Iya. apa benar nih sebaiknya kalau kita sudah berbuat dosa dan kita menyadari itu, sebaiknya kita segera bertaubat? Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat itu tidak lengkap kalau kita tidak tobat nasuha. Seseorang yang melakukan kemaksiatan atau dosa, otomatis dia akan sadar dirinya bahwa berbuat dosa. Apa sih maksudnya taubatan? Begini nasuha? sebenarnya, kalau berbicara tentang dosa, otomatis ada gerakan dalam diri kita, ada perasaan tidak enak. Pas itu. Kita ambil ibarat. Ada kucing, kita kasih ikan. Dia jalan dengan santainya dia makan itu ikan. Tapi giliran dia mencuri ikan, dia pasti. Kenapa? Karena dia tahu dia salah. Binatang aja tahu kalau itu salah. Sekarang, kalau begitu, manusia ada pasti perasaannya kalau dia salah. Apakah perasaan bersalah itu sudah cukup dengan tobat? Belum. Syarat tobat itu harus pengakuan. Astaghfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalim. Pengakuan aku dosa itu belum. Akui kesalahanmu. Kemudian yang kedua, ada janji bahwa kita tidak akan mengulangi. Barulah yang ketiga, mengganti. Ganti. Tahu artinya tobat? Taubat. Dor. Hidup atau mati? Mati. Mati. Baik atau buruk? Buruk. Jadi kayak seperti ini. Dosa, baik, dosa, baik, dosa, baik, dosa, baik, dosa. Matilah dia. Jadi dia tutup dengan keburukan. Sekalipun manusia itu banyak dosa, karena manusia pasti berdosa. Salat aja kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini simpan di kepala. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita baca istighfar? Pada waktu kita salat, kita simpan di sini. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita baca istighfar pada waktu menutup di sini? Jangan sampai kita salat sembarang diingat.
Jadi kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, baru baca ini. Ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. Susahnya di mana? Dukanya di mana? Itu. Jangan cuma sudah. Apa ini? Apa artinya tobat? Semua aktivitas kehidupan kita, jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, mengarah kepada kebaikan. Ihdina siratal mustaqim, tunjukkan jalan lurus. Semua jalan lurus. Jalan, salat, makan, pahala. Kerja, pahala itu. Salat, pahala. Ke masjid, pahala. Curi sendal, dosa. Jadi kapan dia berdosa? Melenceng. Kan digariskan. Berarti dia keluar dari rel. Dosa. Tobat. Dosa. Tobat. Apa artinya tobat? Kembali. Tobat artinya kembali. 1, 2, 3. Kembali. Tobat artinya kembali. Jadi kembali. Bukan hanya kembali aja. Tapi betul-betul jangan dimatikan. Tetap nyala. Oke? Pak Ustadz, nih Ibu pada gak sabar nih pengen nanya. Ayo ada yang mau nanya Ibu, silakan siapa? Bu. Dengan Ibu siapa dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengajian Anissa Cibinong, nama saya Ibu Ida. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, ya. Seandainya kita berbuat salah banyak sekali ini Pak Ustadz dosanya ya, tapi tobatnya nanti dulu, gimana tuh Pak Ustadz? Ditunda. Nah, pertanyaan saya, iya. Apakah ibu tahu kapan ibu meninggal? Oh, itu justru saya tidak tahu Pak Ustadz. Makanya jangan ditunda. Nah, langsung ya. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Astagfirullahaladzim. Itu masalahnya. Iya. Jamaah yang di rumah mohon maaf, termasuk yang di sini, jangan menunda-nunda 5 hal. Wasari ila magfirati min rabbil jannatul ardu samawati wal uhiddat lil muttaqin. Bersegera 5. Jangan tunda. Salat. Ya. Jangan ditunda. Insya Allah. Bala menunggu waktu salat. Tobat. Jangan ditunda. Tidak ada jaminan kita masih hidup. Utang. Jangan ditunda. Memangnya ada jaminan kau dapat uang lagi besok? Siapa yang punya uang lantas tidak bayar utangnya, maka uang yang dipegang itu tidak berberkah karena ada utangnya. Menikah, jangan ditunda. Kapan anak berzina, maka orang tuanya dapat dosanya juga. Orang meninggal, jangan ditunda, langsung makamkan. Jangan sampai berbau, timbul fitnah. Jangan menunda. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Makanya diusahakan salat sunat awabin antara maghrib isya. Sesudah maghrib lakukan 6 rakaat salat. Sesudah maghrib 2 rakaat. Jadi 6 semua. Itu namanya salat sunat awabin. Salat sunat tobat itu. Di malam hari sebelum tahajud lakukan 5 salat ini namanya. Salat malam, salat wudu, salat tobat, salat hajat, salat tahajud, salat witir. Ada 5 salat kalau malam. Subuh Al-Waqiah, duhur Ar-Rahman, asar As-Sajadah, maghrib Yasin, isya surah Al-Mulk. Terus doanya subuh rezeki, duhur terima ibadahku, asar berkah hidupku, maghrib ampuni dosaku, isya syukurin. Kenapa maghrib ampuni dosaku? Jangan sampai mulai pagi sampai sore ada dosa yang kita lakukan. Itu Nabi saja baca istighfar 100 kali setiap hari. Yang jelas-jelas tidak punya dosa. Kita ini banyak dosa. Kenapa malas bertobat? Sebenarnya tobat itu di dalamnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tetap mencuri. Allahu Akbar. Main gaplek.
bukan sekedar ucapan. 1, 2, 3. Bukan sekedar ucapan. Tobat itu bukan di sini aja, tapi di hati. Kalau perlu diperbuatkan. Ada bentuk perubahan. Berubah diri. Untuk lebih baik. Oke? Soalnya tayangnya subuh-subuh. Olahraga pagi-pagi. Pak Ustadz, ini Ya. kebiasaan anak-anak muda nih zaman sekarang. Ya, kenapa anak muda? Biasanya kalau misalkan ngelihat nih melakukan sesuatu yang ternyata orang bilang itu dosa. Ah, ini kan pertama hilaf gitu. Ngomongnya biasanya gitu Pak Ustadz. Terus kalau udah hilaf ya pertama, biasanya yang lain-lain juga ada hilaf-hilaf yang lain tuh. Kalau menurut Pak Ustadz gimana tuh? Hilap baru hamil. Itu bukan hilap itu. Maaf, kok hamil? Aku hilap. Hilap kok hamil? Enggak, dia hilapnya berapa kali? Doko kata ibu. Doko itu apa ibu? Doko. Doyan. Jamaah. Hilap itu ketika orang tidak sadar. Tidak sadar. Tapi ketika dia sadar, itu bukan hilap. Betul-betul. Jamaah. Tolong jangan menyepelekan dosa. Dosa apa yang susah dilakukan? Susah untuk ditobatkan. Dosa sama orang. Susah ya? Susah. Betul, karena harus cari orang itu minta maaf. Iya. Dan itu saya di dalam hati mau tanya sebetulnya. Apa itu? Kalau Ini saya dalam mulut nih Benjo, bukan dalam hati udah. Silakan Benjo. Jadi gini Pak Ustadz ya. Ini kan orang sudah meninggal. Padahal saya merasa saya pernah berdosa sama orang itu. Aku minta maaf dulu deh. Ah, Aku minta maaf dulu, maaf ya. Iya. Saya tadi menyinggung perasaan Benjo. Oh iya, saya juga. Nah, pokoknya siapa yang berdosa kepada manusia, lantas tidak dimaafkan oleh manusia itu tidak bisa masuk surga. Alhamdulillah. Harus mencari orang yang pernah dibuat tersinggung hatinya Ya. untuk minta maaf baru bisa masuk surga. Benjo maafin saya ya. Tapi bagaimana? Aku minta maaf ya. Iya, Iya. Pak Ustadz. Tapi bagaimana Maafin kalau aku ya kalau gitu. Tapi bagaimana kalau orang itu sudah meninggal ya, nah itu. Oh gitu. Nah, Gini, kalau orang berdosa kepada orang yang sudah meninggal, Iya. didoain. Cari keluarganya. Kalau perlu santuni. Bersedekah dengan niat untuk orang mati itu. Pahala sedekah aku untuk itu. Karena aku pernah berbuat salah kepadanya. Itu, kok kamu bersedekah dengan niat orang mati itu? Siapa sih dia? Enggak, aku pernah bersalah kepada dia. Aku tidak sempat minta maaf sehingga, kalau perlu datang ke kuburannya, ziarahi. Tidak ada masalah. Jadi ada juga peluang untuk kita sadarkan diri. Jangan dibiarkan, dia terlanjur sudah mati kok. Tidak, sebaiknya kita tetap. Kan ada keluarganya kita datangi. Hati-hati. Tuh. Nah, sekarang ada yang mau nanya lagi nggak selain Benjo? Silakan, dipersilakan yang mau nanya jemaah. Iya. Siapa itu? Oh, yang di belakang Ibu. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Eka, Pak Ustadz. Dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Gaperi Bojonggede. Di Bojonggede. Bojonggede itu di daerah mana? Bogor. Bogor. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Kalau ada seorang suami yang suka bohong sama istri. Ini suami jelek ini. Bohong. Terus kemudian istrinya minta penjelasan sama suami. Tapi suami itu berkali-kali bilangnya hilap. Hilap tapi anaknya 2 di istri yang berikutnya. Hilap lagi Pak Ustadz. Terus gimana tuh Pak Ustadz? Saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, yang bersangkutan dengan keluarga, sebaiknya saya tidak ngomporin.
Saya tidak akan ngomporin. Kalau ketika suami hilaf, merasa bersalah, melontarkan kata-kata cerai, memukul istri, membohongi istri, mengambil haknya istri, uangnya istri harus dia dikasih, tapi dia tidak kasih. Begini aja solusinya. Jangan pernah mencari kesalahan pasangan. Tidak bagus itu. Lebih baik mencari kesalahan diri. Maafkan aku, Pak. Aku tidak bisa berlaku yang terbaik untukmu. Aku kebanyakan tidur. Aku nyusahin. Aku banyak penyakit. Aku tukang belanja. Aku gak pintar mengatur keuangan. Aku gak bisa menabung uang. Lebih baik kata-kata itu yang keluar. Jangan malah mencari kekurangan pasangan. Itu jelek itu. Suami juga berkata, maaf mak, aku selama ini berdosa kepadamu. Sering berkata kasar, maaf ya mak, aku hilaf. Istri saya sudah 2. Simpanan saya 1. Itu bukan hilaf. Jadi sebaiknya, saya tidak mau ngomporin, tapi sebaiknya suami istri mencari kekurangan masing-masing. Tidak usah cari kekurangan orang suami. Apalagi kalau ada suami atau istri menceritakan kejelekan suaminya, menceritakan kejelekan istrinya sama teman-temannya. Suami macam apa itu? Istri macam apa itu? Harusnya dia menjadi libasum, pakaian, menutupi. Kok dia malah mengumbar aib keluarganya? Kenapa suami memiliki istri lagi? Karena istrinya tidak pandai mengurus suami. Tidak pintar merawat suami. Sehingga suami mencari servis lagi. Kenapa istri tidak terurus? Istri tidak pakai emas, tidak pakai apa-apa, bajunya itu melulu, tidak berganti-ganti, model enggak keperawatan. Salah siapa? Salah suami, enggak kasih duit untuk pergi medikur, pedikur, cukur. Kalau ngomong orang-orang yang bikin dosa kadang-kadang suka terbesit tuh omongan. Ya. Apa itu? Begini nih Pak Ustaz. Apa itu? Ya Allah tuh maha pengampun, ya kan? Ya udahlah, tanggung, mumpung masih muda. Ayo, nggak apa-apa lagi. Ayo masih, Allah maha pengampun. Ntar udah tua minta maaf. Hah. Jadi kadang-kadang kita tuh sengaja menggampangkan, betul. Menumpuk Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengasih. Tuh. Allah maha pengampun. Allah maha pengasih. Hello. Jangan mempermainkan dosa. Kalau begitu saya kembalikan kata-kata. Yang selalu berkata, kan Allah maha pengampun. Kalau begitu minumlah racun. Kan ada penawarnya. Walaupun ada penangkalnya, walaupun ada obatnya, tapi bukan berarti kita melakukan kesalahan karena bisa diobati. No. Salah. Bis kadang-kadang tuh begitu kan selalu ya orang-orang ya. Jangan lakuin ini, dosa tau. Allah maha pengampun. Oh nggak boleh begitu. Tuh gitu tuh Pak Ustaz. Memangnya ada jaminan dosamu diampuni? Belum ada jaminan. Tidak ada jaminan. Memangnya tertulis Anda diterima? Enggak ada. Ada orang salat, cuma salat fardu, tidak ada salat sunatnya. Terlalu menggampangkan ibadah. Memangnya ada jaminan salat fardu itu diterima? Gunanya salat sunat menutupi kewajiban yang tertunda. Untuk salat fardu yang ketinggalan akan ditutupi 70 kali salat sunat. Jadi orang yang tidak salat subuh 2 rakaat akan dibayar 140 rakaat salat sunnah. Hati-hati loh. Baiklah kita jadikan penyadaran ya. Karena tidak ada yang tahu kesalahan kita, dosa kita kecuali Allah dan kita sendiri. Jadi sebaiknya sadarkan diri kita untuk mengakui kesalahan itu. Jangan memandang enteng dosa, nanggung dosanya, tidak boleh. Jangan ada pernah kata-kata menyepelekan dosa. Karena termasuk dosa-dosa besar itu, 1 syirik, 2 adalah artinya jauh dari keridhaan Allah. Yang ketiga termasuk orang yang menggampangkan dosa. Dan yang keempat adalah termasuk adalah durhaka sama orang tua.
Itu termasuk dosa-dosa yang melahirkan dosa-dosa berikutnya, termasuk jada khamar dan sebagainya. Jadi jangan pernah memandang enteng dosa. Di pagi hari ini setelah kita menonton Islam itu Indah, silakan bergerak. Mulai hari ini tidak ada dosa yang dilakukan lagi, ya. Baiklah kalau begitu, kalau kita sudah sadar diri kita tundukkan kepala kita sejenak. Adakah jaminan kita masih hidup? Adakah kita masih dapat Ramadan? Adakah kita masih dapat Lebaran? Adakah kita masih melihat anak-anak kita tumbuh dewasa? Adakah waktu kita? Adakah kesempatan kita? Astagfirullahaladzim. Bayangkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Aku sadar. Aku akui kesalahanku. Aku akui kekuranganku. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Betapa banyak orang yang kusakiti hatinya, kulukai perasaannya, kuambil haknya. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Udah dalam mulut, hati dan tangan orang-orang pernah kami berbuat salah untuk mau memaafkan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tobatlah. Ketika orang berbuat dosa kemudian bertobat, dia akan kembali suci bagaikan orang yang tidak punya dosa sama sekali. Maka perbaiki diri ini, sucikan diri ini. Tidak ada amal ibadah, pasti semuanya mensucikan diri. Sebelum haji kita ihram, rangkaian haji ihram, itu pensucian, mandi sunat ihram. Ketika kita puasa, ada Rajab dan Sa'ban sebagai pembersihnya. Sebelum masuk bulan Ramadan, salat. Sebelum salat engkau bersuci dulu lewat berwudu. Apa itu? Pensucian menuju ibadah. Bukan dari dosa menambah dosa, tapi bagaimana kita mensucikan kemudian kita suci. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadilas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, pemirsa, janganlah menunda-nunda diri kita untuk bertobat, karena tidak ada jaminan sampai kapan kita hidup. Karena sekali lagi, maut, rezeki dan jodoh cuma Allah yang tahu. Semua rahasia Allah. Jadi segala sesuatu yang baik janganlah pernah ditunda. Dan salah satunya adalah bertobat. Bertobatlah sedari sekarang. Sedari taubatmu masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu jangan lupa saksikan terus Islam itu Indah setiap hari pukul 5.30 hanya di Trans TV. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah